Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Reza Mawaldi Raharja MPD dan Ibu Ika Herdika Legiani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum pembelajaran. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Atiyah dari kelompok 2. Di sini kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Adapun di slide pertama yang akan dijelaskan oleh saya yaitu mengenai definisi dan sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum. Secara gramatikal, prinsip berarti asas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Dari pengertian ini tersirat makna bahwa kata prinsip menunjuk pada suatu hal yang sangat penting, mendasar, dan sangat perlu diperhatikan dan memiliki sifat mengatur serta mengarahkan. Suatu yang biasanya selalu ada atau terjadi dalam situasi dan kondisi yang sama. Pengertian dan fungsi prinsip ini biasa dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan arti dan fungsi prinsip pengembangan kurikulum. Adapun sumber-sumber yang bisa dijadikan sebagai bahan rujukan untuk pengembangan kurikulum ada 3 diantaranya, yaitu pertama yaitu dari data empiris atau disebut dengan empirical data. Yang kedua yaitu dari data eksperimen, dan yang ketiga dari cerita legenda yang hidup di masyarakat. Nah, dari ketiga data ini bisa dijadikan sebagai sumber rujukan sebagai rujukan dari pengembangan kurikulum. Dari sumber empiris merujuk pada pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif, dan eksperimen menunjuk pada temuan-temuan hasil penelitian. Adapun data dari hasil temuan penelitian merupakan data yang dipandang nyata sehingga kebenarannya bisa dibuktikan. Nah, dalam fakta kehidupan, data hasil penelitian ini sifatnya sangat terbatas. Di samping ini, banyak data-data lainnya yang diperoleh dari bukan hasil penelitian, juga terbukti efektif untuk memecahkan masalah-masalah pada masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Maka, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum bisa diklasifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh, atau bisa disebut whole truth. Anggapan kebenaran utuh adalah fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh serta diuji dalam penelitian yang berulang, sehingga bisa dibuat generalisasi dan diperlakukan di tempat yang berbeda. Tipe prinsip kategori ini tidak akan mendapat tantangan atau kritik karena sudah terlibat dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu anggapan kebenaran parsial atau bisa disebut partial truth, yaitu anggapan kebenaran suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif, sifatnya masih belum bisa digeneralisasikan, mengingat anggapan tersebut dianggap baik dan bermanfaat. Maka tipe prinsip ini bisa digunakan, namun demikian dalam penggunaannya biasanya masih menggunakan pro dan kontra. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu tanggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian atau bisa disebut hipotesis. Anggapan ini, kebenaran yang masih memerlukan pembuktian atau hipotesis, yaitu prinsip kerja yang sifatnya tentatif. Prinsip ini muncul dari hasil liberalisasi, judgment, dan pemikiran akal sehat. Meskipun sangat diharapkan menggunakan tipe prinsip whole truth, akan tetapi tipe prinsip lain pun berguna untuk dan bermanfaat. Sebagaimana halnya dengan prinsip tipe false, prinsip hipotesis juga masih menggunakan adanya tantangan atau kritikan dalam penggunaan pro dan kontra. Mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu tentang prinsip umum. Sukma Dinata menjelaskan terdapat 5 prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, yang keempat prinsip praktis atau efisiensi, yang kelima yaitu prinsip efektivitas. Prinsip relevansi memiliki arti prinsip kesesuaian. Terdapat 2 jenis prinsip dalam prinsip relevansi, yaitu relevansi eksternal yang memiliki arti kurikulum harus menyesuaikan tuntunan dari masyarakat baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kemudian relevansi internal yaitu kesesuaian antar komponen kurikulum. Jadi, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang terdapat relevansi internal juga relevansi eksternal. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas ini berarti suatu kurikulum harus lentur atau tidak kaku, terutama dalam pelaksanaannya. Mengapa demikian? Kurikulum didesain untuk mencapai tujuan tertentu. Meskipun demikian, kurikulum dalam pengembangannya harus fleksibel. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas memiliki arti kurikulum dikembangkan secara berkesinambungan yang meliputi kesinambungan kelas maupun kesinambungan antar jenjang pendidikan. Nah, yang keempat yaitu prinsip praktis atau efisiensi. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan prinsip praktis, yaitu dapat dan mudah diterapkan di lapangan. Mengapa demikian? Kurikulum yang mudah dan dapat diterapkan di lapangan akan membuat pengalaman siswa menjadi baik, ataupun siswa dapat belajar dengan efisien karena kurikulum dapat dilaksanakan di lapangan. Kemudian yang terakhir adalah prinsip efektivitas. Nah, dalam prinsip ini menunjukkan pada suatu pengertian bahwa kurikulum selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sudah jelas bahwa kurikulum memiliki artian yaitu suatu sistem yang memiliki tujuan tertentu dalam bidang pendidikan. Maka kurikulum selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Nah, kurikulum merupakan instrumen untuk mencapai tujuan itu yang ia buat atau ia rancang. Oleh sebab itu, maka 5 prinsip umum ini harus ada dalam proses pengembangan kurikulum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sindiani. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya sebelumnya mengenai macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Macam-macam prinsip pengembangan kurikulum terbagi dalam 2 kategori, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip khusus. Prinsip khusus merupakan prinsip yang hanya berlaku dalam suatu tempat maupun kondisi tertentu. Prinsip ini juga merujuk pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan komponen-komponen kurikulum secara tersendiri. Misalnya, prinsip yang digunakan dalam mengembangkan komponen tujuan, prinsip untuk mengembangkan komponen isi, maupun prinsip-prinsip untuk mengembangkan komponen-komponen kurikulum lainnya. Prinsip pengembangan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya tentu akan berbeda-beda. Perbedaan ini akan mengakibatkan adanya prinsip-prinsip yang khas sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, serta karakteristik jenis dan jenjang pendidikan tersebut. Adapun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum khusus yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan, yang kedua ada prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan, yang ketiga prinsip yang berkenaan dengan proses belajar, yang keempat prinsip yang berkenaan dengan media dan alat bantu pembelajaran, dan yang terakhir ada prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan satu persatu dari prinsip-prinsip pengembangan kurikulum khusus tersebut. Yang pertama yaitu prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan.
Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, atau khusus. Perumusan tujuan harus bersumber pada kebijakan dan ketentuan pemerintah, survei sumber daya manusia yang bersangkutan, penelitian, maupun pengalaman-pengalaman negara lain dalam masalah yang sama. Yang kedua yaitu prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan. Untuk menentukan isi pendidikan, perlu penjabaran tujuan pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Selain itu, isi bahan pelajaran juga harus meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selain itu, unit-unit kurikulum juga harus disusun secara sistematis dan logis. Dan yang ketiga ada prinsip yang berkenaan dengan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, hendaknya seorang pengembang kurikulum harus menentukan pendekatan, strategi, maupun teknik apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Hendaknya pengembangan kurikulum juga harus memperhatikan strategi dan metode yang sesuai dengan bahan pelajaran maupun individual siswa, sehingga dapat mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang keempat yaitu ada prinsip yang berkenaan dengan media dan alat bantu pembelajaran. Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efisien dan efektif, diperlukan penggunaan media alat bantu pembelajaran yang tepat. Sehingga pengembang kurikulum harus menentukan dan menyesuaikan media dan alat bantu pembelajaran yang tepat yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu ada prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembelajaran. Untuk itu, pengembang kurikulum harus memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi, yaitu objektivitas, komprehensif, kooperatif, mendidik, akuntabilitas, dan praktis. Dalam praktiknya, paling tidak ada 5 fase yang harus diperhatikan oleh pengembang kurikulum dalam kegiatan evaluasi. Yang pertama yaitu perencanaan evaluasi, yang kedua pengembangan alat evaluasi, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengolahan hasil evaluasi, dan yang terakhir laporan dan pemanfaatan hasil evaluasi. Demikian penjelasan mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang sering digunakan dari setiap jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang telah kami paparkan sifatnya tidak kaku, masih bisa dimodifikasi, dapat ditambah maupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.